Thor Love and Thunder menjadi debut dari satu karakter dewa sekaligus superhero yang punya peran penting di Marvel Universe, Hercules, the God of Strength, yang di post credit scene Thor Love and Thunder kemarin ngasih tease kalau dia bakal jadi musuh Thor selanjutnya. Ini sekaligus bakal mengeksplor lebih jauh eksistensi mitologi Yunani di Marvel Cinematic Universe, dan keterlibatan dia bukan cuma sama Thor, tapi juga sama karakter-karakter lainnya. So, siapa sih dia dan petualangan apa yang bakal dia jalanin di MCU? Bakal kita bahas di video kali ini, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Mid-credit scene Thor Love and Thunder kemarin membuka sebuah konflik baru di next journey dari Thor di MCU dengan mereveal Zeus yang ternyata masih hidup dan mengutus salah satu anak terkuatnya, Hercules, untuk membalaskan dendamnya ke Thor. Hercules adalah salah satu karakter yang memegang peran penting di universe dewanya Marvel, sekaligus menjadi superhero di era modern yang sering menyelamatkan dunia dan teaming up dengan berbagai kelompok superhero, dari mulai Avengers sampai Champion of Los Angeles. Karakter Hercules diciptain sama Stan Lee dan Jack Kirby dengan mengadaptasi sosok Hercules di mitologi Yunani. Hercules pertama kali debut di komik Young Allies isu 16 tahun 1945, dan ceritanya lebih dieksplor lagi di komik Journey into Mystery Annual isu 1 tahun 1965. Hercules awalnya diceritakan sebagai seorang demigod yang terlahir karena Zeus menghamili seorang putri Thebes bernama Alcmena. Zeus menyamar menjadi suaminya Alcmena yang bernama Amphitryon ketika dia sedang berperang melawan bajak laut dari Tafos. Anak Zeus ini lahir dan diberi nama Alcaeus. Nah, istri sah Zeus bernama Hera mengetahui kalau Zeus punya anak dari wanita lain. Ini membuat Hera membenci Hercules. Nah, untuk meredakan kemarahannya Hera, Alcmena akhirnya merubah nama Alcaeus menjadi Herakles, yang artinya kemuliaan Hera. Karena keturunannya sebagai dewa, Hercules memiliki kekuatan fisik yang besar sejak dia bayi, dan ini makin diperkuat setelah Hercules mendapatkan ASI dari Dewi Hera. Hera yang tidak benar-benar suka dengan Hercules mencoba melakukan pembunuhan kepada bayi Hercules dengan mengirim 2 ular. Tapi karena Hercules yang kuat, dia malah membunuh 2 ular itu. Ini menjadi korban pertama Hercules yang menunjukkan sekuat apa karakter ini. Amphitryon kemudian membesarkan Hercules seperti anaknya sendiri dan melatihnya dengan segala bentuk pertempuran. Hercules pernah dieksekusi mati saat bertempur melawan kerajaan Minyan, tapi eksekusi ini gagal karena kapak yang digunakan untuk membunuh Hercules malah pecah ketika menyentuh kulitnya. Hercules juga pernah menyelamatkan kota Thebes, kota ibunya, di mana raja kota Thebes, King Creon, menghadiahkan Hercules untuk menikahi putrinya bernama Megara, yang nantinya jadi istri pertama Hercules. Saat dewasa, Hercules menjalankan 12 tugas suci yang dikenal dengan 12 Labor untuk membuktikan kelayakannya kepada dewa-dewa Olympians, khususnya Zeus dan Hera, yang akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari legenda Hercules di mitologi Yunani. Tugas pertamanya adalah membunuh singa Nemean, singa dengan kulit yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Singa ini berhasil dikalahkan dan diambil kulitnya sebagai armornya Hercules. Tugas kedua adalah membunuh Lernaean Hydra, monster dengan kepala ular yang bisa menumbuhkan kepalanya setiap kali dipotong. Hercules berhasil membunuh Hydra dengan bantuan keponakannya Iolaus yang membakar setiap kepala yang dipotong untuk mencegah kepalanya tumbuh kembali. Tugas ketiga, menangkap babi raksasa Erymanthian Boar. Keempat, memburu rusa keramatnya Dewi Artemis, Serinean Hain. Kelima, membunuh burung pemakan manusia di danau Stymphalus yang diciptain sama dewa perang Ares. Keenam, membersihkan ribuan kandang ternak dari Raja Augeas dalam waktu 1 hari. Ketujuh, mengalahkan benteng Kreta. Kedelapan, mengalahkan kuda pemakan manusia milik King Diomedes. Kesembilan, mencuri korset emas milik Ratu Amazon. Kesepuluh, mencuri sapi merah yang dijaga sama raksasa berkepala 3 Geryon. Kesebelas, mengambil 3 apel emas milik Hera dan Zeus yang dijaga sama naga berkepala 1000, Ladon. Dan yang ke-12, membawa anjing Cerberus ke Raja Eurystheus dan mengembalikannya lagi ke Hades sekaligus menyelamatkan saudaranya, Theseus. Nah, saat Hercules menyelesaikan tugas terakhirnya, semua orang mengira dia sudah mati, termasuk seorang pria bernama Lycus yang memanfaatkan kepergian Hercules untuk menguasai Thebes dan membunuh ayah mertua Hercules, Raja Creon, dan menghukum istrinya Megara dan ketiga putranya. Ini membuat Hercules marah yang membuat dia membunuh Lycus, namun tanpa sengaja membunuh juga keluarganya. Menyesal dan malu karena kesalahannya, Hercules kemudian mengganti nama Yunaninya Herakles menjadi nama Romawinya Hercules untuk menjauhkan dia dari Hera dan dosa-dosa masa lalunya. Hercules melanjutkan petualangannya di Yunani Barat, di mana dia bertarung dengan dewa sungai Achilles yang memperebutkan seorang wanita bernama Deianeira. Hercules lalu menang dan akhirnya membuat Deianeira menjadi istrinya yang baru.
Mereka lalu meminta bantuan seorang centaur bernama Nessus untuk menyeberang sungai, tapi Nessus justru membawa kabur Deianira dan membuat Hercules membunuh Nessus dengan menembakkan panah yang dilumuri dengan darah Hydra ke arahnya. Nessus yang sekarat lalu menipu Deianira dan menyuruhnya untuk mengambil darahnya yang tercemar dengan darah Hydra yang bisa dia gunakan untuk membuat ramuan cinta untuk Hercules. Nah, darah ini baru digunakan Deianira ketika dia mergokin Hercules selingkuh dengan wanita lain yang kemudian dilumuri ke baju Hercules yang membuat Hercules langsung kesakitan. Gak tahan sama kesakitannya ini, Hercules memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melemparkan dirinya ke api unggun dan Hercules pun mati. Ketika Hercules mati, Zeus yang kasihan lalu memisahkan diri Hercules dari unsur manusianya dan menjadikan dia sebagai dewa kekuatan atau God of Strength di Olympus. Hercules baru kembali lagi ke bumi saat dia ikut dalam Perang Dunia Kedua untuk melawan Baron von Strucker di Paris dengan teaming up bersama superhero lain seperti Namor dan Wolverine. Dia lalu terlibat lagi dengan para superhero di era modern, tapi kali ini dia berhadapan dengan Avengers. Ini disebabkan karena perbuatan jahat Enchantress dan juga Ares yang berkomplot membuat Hercules keluar dari Olympus dan meminum sebuah ramuan sihir yang membuatnya jadi budaknya Enchantress. Enchantress lalu menyuruh Hercules untuk menyerang Avengers. Sampai akhirnya Hawkeye menyadarkan Hercules dari ramuan sihir Enchantress dengan menembakkan panah belerang ke Hercules yang langsung membuat Hercules sadar dan berhenti menyerang Avengers. Zeus lalu tiba-tiba muncul dan menghukum Hercules yang pergi ke bumi tanpa izin dengan mengasingkannya ke bumi. Selama pengasingannya, Hercules ditampung oleh kelompok Avengers dan ikut membantu Avengers dalam beberapa misi mereka sampai dia menjadi anggota resmi dari tim Avengers. Hercules sendiri bisa kembali ke Olympus setelah dia dan Avengers membantu Dewa Olympus untuk mengalahkan monster Typhon yang menyerang Olympus. Nah, meskipun sudah kembali ke Olympus, Hercules masih terus datang ke bumi dan membantu para superhero dengan ikut dalam beberapa misi Avengers. Dia juga membentuk kelompok superhero di wilayah West Coast bernama Champion of Los Angeles yang beranggotakan Angel, Darkstar, Ghost Rider, Iceman, dan Black Goliath. Sebagai God of Strength, Hercules dikenal sebagai dewa yang punya fisik paling kuat di antara dewa Olympian lainnya. Kekuatan super strength-nya bisa dibilang unlimited dan setara dengan hero-hero kuat lainnya seperti The Thing dan juga Hulk. Dia juga memiliki kekuatan super leaping yang membuat dia bisa loncat dengan ketinggian 100 kaki. Dia juga bisa menciptakan shockwave dengan menepuk tangannya. Dia juga memiliki superhuman speed yang membuat dia bisa lari dengan kecepatan di atas manusia normal. Dia juga memiliki superhuman reflexes dan agility yang membuat tubuhnya bisa bergerak dengan fleksibel dan mudah menghindari pukulan musuh. Dia memiliki stamina tingkat dewa, kebal dengan senjata apapun dan punya healing factor dan bisa hidup abadi layaknya para dewa yang lain. Kekuatan Hercules ini juga didukung dengan berbagai keahlian yang dia punya seperti Master Combatant di mana dia menguasai segala macam ilmu bela diri terutama tinju dan gulat. Lalu Expert Archery, kemampuan memanah tepat sasaran dan kemampuan All Speak yang membuat dia bisa berbicara bahasa dengan berbagai macam ras. Hercules memiliki senjata andalan, sebuah gada emas atau Golden Mace yang terbuat dari adamantine, logam legendaris Olympian yang jadi base dari semua senjata para dewa Olympian. Adamantine ini namanya menginspirasi penamaan dari logam luar angkasa adamantium, dan senjata Golden Mace ini sendiri dibuat oleh dewa penempa Hephaestus yang dibuat khusus untuk Hercules sebagai pengganti senjata gada kayunya yang dulu dia pakai saat menjadi manusia biasa. So, dengan ditisnya Hercules di mid-credit scene ini, itu artinya kita akan melihat satu lagi superhero dewa di MCU. Meskipun awalnya dia akan diperkenalkan sebagai villain dan akan bertarung melawan Thor untuk membalaskan dendam ayahnya Zeus. Di komik, Hercules pertama kali bertemu dengan Thor ketika Thor masuk ke sebuah terowongan mistis yang tanpa sengaja menemukan gunung Olympus yang jadi tempat tinggalnya dewa-dewa Olympian. Hercules yang menjaga jembatan itu lalu menantang Thor untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi, tapi diakhiri Zeus yang muncul yang membuat mereka berdua berdamai. Sejak itulah permusuhan dan rivalitas antara Hercules dan juga Thor dimulai yang berlangsung selama berabad-abad. Hercules bahkan pernah membuat Thor cemburu dengan mengajak pacarnya, Jane Foster, makan siang. Ini langsung membuat Thor marah dan mengajak gelut si Hercules. Sayangnya di posisi itu sebagian kekuatannya Thor sedang hilang dan diambil sama Odin karena hukuman, yang membuat Thor dikalahkan dengan mudah sama Hercules. Asgardian dan Olympians juga pernah berperang di storyline War of the Gods. Konflik ini dimulai dengan pertarungan antara pasukan Viking dan Yunani yang memanggil Thor dan Hercules untuk ikut serta dalam perang mereka. Odin dan Zeus sebenarnya tidak menginginkan perang ini terjadi, tapi Loki kemudian berulah dengan meniru Thor dan memprovokasi bangsa Olympian untuk bertempur dengan Asgardian. Perang pun terjadi dan kembali lagi melibatkan pertarungan antara Thor dan Hercules, di mana perang ini selesai dengan kemenangan Asgard yang berhasil mengalahkan dewa-dewa Olympus. Bangsa Olympian dan Asgardian ini baru bisa berdamai ketika Odin bekerja sama dengan Zeus untuk membuat Council of Godheads, sebuah komite yang terdiri dari berbagai pemimpin pantheon dewa yang berpengaruh di bumi, di mana komite ini awalnya
semuanya berfungsi untuk mempersiapkan para dewa menghadapi kedatangan Third Host Celestials yang mengancam kehidupan manusia di bumi. Di MCU, pertempuran epik antara Thor dan Hercules sudah pasti akan terjadi di film Thor selanjutnya. Melihat konflik sensitivitas antara Zeus dan Thor terjadi bukan hanya karena Thor menusuk Zeus dengan Thunderbolt, tapi juga sensitivitas Zeus yang melihat manusia yang sekarang lebih mengagung-agungkan superhero dibanding para dewa, khususnya dewa Olympian. Ditambah lagi pedang Thunderbolt andalnya Zeus yang sekarang masih dipegang sama Thor atau Valkyrie. Yang ini sudah pasti akan memicu konflik besar antara dewa Olympian dan juga para Asgardian yang akan dibuka dengan Hercules yang akan melawan Thor di film berikutnya. Bukan hanya itu, ada kemungkinan kalau Zeus juga akan melibatkan para dewa Olympian lain untuk berperang melawan bangsa Asgardian seperti yang terjadi di event War of the Gods. Dewa lain yang mungkin akan dilibatkan ini adalah dewa Ares. Ares adalah salah satu musuh Hercules dan beberapa kali pernah berkonflik dengan Thor. Permusuhan Ares dan Hercules sendiri dimulai ketika Hercules membunuh burung Stymphalian ciptaannya yang jadi salah satu tugas suci dari Hercules. Di komik Avengers issue 1 volume 349 di event Deathwagger diceritakan Ares bekerja sama dengan Hera untuk membalaskan dendam ke Hercules dengan melibatkan Thor yang berhasil dirasuki sama Ares. Ares kemudian menggunakan tubuh Thor untuk bertarung dengan Hercules. Dan setelah melalui pertarungan yang sengit, Hercules akhirnya berhasil membebaskan Thor dari pengaruh Ares dan mereveal kalau Ares adalah dalang di balik konflik ini. Nah, konflik-konflik yang serupa ini bisa juga diadaptasi di versi live actionnya, dimana di film Thor selanjutnya kita mungkin akan melihat Ares sebagai secret villain di balik pertarungan Thor dan juga Hercules. Nah, Ares bisa jadi adalah plan cadangannya Zeus untuk mengalahkan Thor in case Hercules tidak bisa melakukannya. Dan karena Ares benci sama Hercules, misi ini juga bisa dimanfaatkan sama Ares untuk membunuh Hercules, yang membuat Ares nantinya akan memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan Thor sekaligus menghancurkan Hercules. Ya, mirip-mirip lah ya kayak Mechagodzilla yang muncul di pertarungan antara Godzilla lawan Kong. Nah, momen ini yang mungkin nantinya akan membuat Hercules dan Thor bekerja sama untuk melawan Ares, dan akan membuat Hercules yang tadinya bermusuhan dengan Thor malah jadi partneran melawan musuh yang sama. Nah, Thor dan Hercules memang gak selalu musuhan. Di komik mereka pernah bekerja sama untuk mengincar Pluto yang dalam prosesnya juga berhadapan dengan Ares. Sejak saat itu, Thor dan Hercules menjadi temenan dan sering terlibat dalam misi Avengers, baik dalam tim besar bahkan di misi berdua. Nah, selain bakal ketemu Thor, Hercules juga punya koneksi dengan karakter superhero lain, yang salah satunya adalah She-Hulk yang seriesnya bakal segera tayang bulan depan. Nah, kedua karakter ini connect di komik awal She-Hulk, di mana Jennifer Walters aka She-Hulk pernah bercanda dan membayangkan fantasinya untuk having sex dengan dewa Yunani seperti Hercules. Well, salah satu traitsnya Jennifer ini memang adalah fantasi seksnya. Makanya dia sering banget bawa bareng sama hero-hero bahkan villain lain di komiknya. Nah, pertemuan pertama She-Hulk dan juga Hercules ini terjadi di mana She-Hulk ternyata nggak begitu terkesan dengan Hercules yang ngomongnya agak tinggi tentang ras dewanya, tapi masih tetap berusaha genit-genit karena fantasinya itu. Nah, She-Hulk dan Hercules ini juga lumayan sering ketemu dan teaming up dalam berbagai misi, dan bahkan She-Hulk pernah mewakili Hercules dalam satu persidangan. Dan ya, ujung-ujungnya kesampaian juga si Jennifer bisa bobok bareng sama Hercules. So, dengan series She-Hulk yang bakal tayang, ada kemungkinan Hercules bisa aja muncul sebagai cameo lagi di series itu dan kenalan sama She-Hulk. Walaupun series She-Hulk ini bakal menceritakan originnya aja, tapi kemungkinan tetap terbuka untuk sekaligus nge-build karakter Hercules di MCU sebelum nantinya bakal muncul lagi di film Thor 5 atau bahkan di film atau series solonya sendiri. Selain itu, Hercules juga berpotensi untuk adu kekuatan dengan Hulk di satu proyek yang dirumorkan bakal direalisasikan di MCU, yaitu World War Hulk. Kalau World War Hulk ini jadi dibuat, ini bakal jadi ajang buat mempertemukan Hulk dengan berbagai hero yang nantinya bakal ngelawan Hulk, termasuk dengan Hercules yang kalau di komiknya Hercules ini dihajar habis-habisan sampai babak belur sama Hulk. Nah, kekuatan Hulk dan Hercules ini bisa dibilang 11-12, sama-sama kuat, yang kalau diadu ganti-gantian nih yang kalah dan yang menangnya. So, hampir dipastikan Hercules dan Hulk ini bakal adu mekanik. Dan kalaupun mungkin gak terjadi di World War Hulk, bisa juga terjadi di Thor 5 nanti atau di film lainnya, dimana Hulk akan terlibat di sana dan akan melawan Hercules. Gue sih pede kalau mereka bakal ketemu ya. Hercules sebenarnya sudah pernah dirumorkan bakal dimunculkan di film Eternals waktu itu. Dan bahkan rumornya karakter ini bakal diubah lagi orientasi seksnya menjadi bisexual. Ya, mudah-mudahan aja gak kejadian kayak gitu ya. Gue heran si Disney ini dengan banget ngubah-ngubah seksual orientasi dari karakter di komik. Mau kampanye apa coba mereka nih?
But karakter ini menarik banget untuk diangkat di dalam film, dan karakternya sebenarnya bisa dibilang fun. So unsur-unsur komedi dari karakter ini menurut gue cukup bagus untuk ditambahin nanti. So let's hope the best for this character, dan mungkin kita bakal ngeliat di project apa dia bakal terlibat di MCU nanti, dimana Marvel Studios bakal mengumumkan project-project barunya baik film atau series di San Diego Comic Con bulan ini, dan hampir dipastikan kita bakal tahu di sana bakal diapain karakter Hercules ini. So, gimana pendapat kalian tentang Hercules ini? Kalau kalian punya komentar atau pendapat tentang karakter ini, atau mungkin harapan dia bakal terlibat di project apa di MCU, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram, dimana gue sering banget live di TikTok. So, pastikan kalian follow ya. Breakdown.universe, pokoknya jangan lupa Breakdown.universe. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.